Assalamualaikum sahabat rasa, apakah kalian pernah berpikir bagaimana keadaan Indonesia di saat ada Rasulullah? Jika kalian bertanya-tanya, inilah jawabannya, simak terus video ini. Bagi umat Islam, kelahiran dan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sudah tidak asing lagi. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Nabi Muhammad kemudian diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, pada tanggal 6 Agustus tahun 611 Masehi. Akan tetapi, bersamaan dengan pada masa Rasulullah SAW hidup, apa yang terjadi di Indonesia? Berikut ini hal-hal yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Sebenarnya, tidak ada sumber baik buku maupun situs yang menjelaskan secara lengkap apa persisnya setiap peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Apalagi, pada masa Nabi Muhammad SAW hidup, catatan sejarah di Indonesia masih sangat langka. Para ahli bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia pada saat masa Nabi Muhammad SAW hidup. Akan tetapi, ada gambaran kejadian di Indonesia yang bertepatan dengan masa Nabi Muhammad SAW hidup ini. 1. Perdagangan internasional. Sejak dahulu, Nusantara masuk sebagai jalur sutra, yakni sebutan buat sebuah jalur transportasi dan perdagangan kuno, via laut. Nabi Muhammad SAW ini menghubungkan antara China di ujung timur sampai ke Eropa dan Afrika. Kemudian melewati Nusantara, India, Jazirah Arabia, Asia Tengah, Syam, sampai Mesir. 2. Produk Nusantara. Indonesia memiliki banyak produk perdagangan seperti emas, perak, rempah-rempah, beras, rami, millet, dan kacang-kacangan. Di antara produk Jawa yang terdaftar oleh ZAO adalah gula badak, tempurung kura-kura, pinang, belerang, dan kayu cendana. Sementara pala dan cengkeh didatangkan dari Maluku dan kayu cendana dari timur. Varietas kecil lada berbutir halus yang unggul diproduksi di Sunda. Ada juga aromatik, kapur barus, rotan, damar, dan timah. 3. Sriwijaya. Sriwijaya sebenarnya didirikan sekitar tahun 650 M, kira-kira 18 tahun setelah Rasulullah SAW wafat atau pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Akan tetapi, karena dekat dengan masa Nabi Muhammad SAW, sehingga dimasukkan ke dalam daftar ini. Sriwijaya adalah pusat penting bagi perluasan agama Buddha dari abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Sriwijaya adalah kerajaan bersatu pertama yang mendominasi sebagian besar kepulauan Melayu. 4. Kalingga. Kerajaan Kalingga didirikan sekitar abad 5M dan runtuh pada abad 7M. Lokasi kerajaan ini mungkin di daerah sekitaran Pekalongan atau Jepara. Sayangnya, informasi tentang kerajaan ini masih sedikit, sehingga diperlukan riset lebih lanjut. Berdasarkan sumber China, New History of Tang Dynasty Book 222 Part 2, disebutkan bahwa Kaling disebut juga Jawa, terletak di Laut Selatan, di timur Sumatera dan di barat Bali. Di selatannya memiliki laut dan ke arah utara terletak Kamboja. Orang-orang membuat benteng dari kayu dan bahkan rumah-rumah terbesar ditutupi dengan gua-gua palem. Mereka memiliki dipan dari gading dan tikar dari kulit luar bambu. Tanah tersebut menghasilkan kulit penyu, emas dan perak, gula badak dan gading. Negara ini sangat kaya, ada sebuah gua dari mana air asin menggelegak secara spontan. Mereka membuat anggur dari bunga gantung dari pohon kakao. Ketika mereka meminumnya, mereka menjadi cepat mabuk. Mereka memiliki surat dan mengenal astronomi. Dalam makan mereka tidak menggunakan sendok atau sumpit. 5. Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri dari tahun 358 sampai 669 M, dan berlokasi di Sunda, Jawa Barat. Raja Tarumanegara yang berkuasa pada masa Nabi Muhammad SAW hidup adalah Kertawarman, yaitu tahun 561 sampai 628 M. Sedangkan Rasulullah lahir tahun 570 M. Selain itu, ada juga Linggawarman yang berkuasa pada tahun 628 sampai 650 M. Sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat 632 M. 6. Kutai. Sebenarnya, terdapat dua nama kerajaan Kutai di Nusantara yang memiliki kemiripan. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Kutai Martadipura 399-1635 M, sebuah kerajaan Hindu. Kemudian Kesultanan Kutai Kartanegara 1300 M sampai sekarang, sebuah kerajaan Muslim.
Sementara kerajaan yang berdiri pada masa Nabi Muhammad SAW hidup adalah kerajaan pertama. Kutai bisa dibilang kerajaan tertua di Nusantara. Sayangnya, informasi tentang Kutai masih sangat langka. Hanya sedikit informasi yang didapat terkait kerajaan ini, seperti lokasi kerajaan yang berada di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, ada hal menarik terkait penamaan kerajaan Kutai, karena nama Kutai merupakan pemberian peneliti Belanda. Hal itu adalah karena prasasti kerajaan ini ditemukan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Namun, prasastinya sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan. Terkait siapa Raja Kutai yang berkuasa pada masa Nabi Muhammad SAW hidup juga tidak diketahui. Raja yang tercatat memimpin kerajaan Kutai adalah Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Namun, tidak diketahui tahun kapan saja mereka berkuasa. Kesimpulannya, pada saat masa Nabi Muhammad SAW hidup, di Nusantara baru berdiri kerajaan Hindu-Buddha paling awal. Akan tetapi, Nusantara waktu itu bahkan sudah terkenal sebagai bangsa yang jago berdagang. Nama Nusantara bahkan sudah sampai ke negeri-negeri yang jauh seperti China. Ya begitulah sahabat rasa kondisi negara Indonesia di saat ada Nabi Muhammad. Terima kasih sudah menyimak video kami, terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.